pagi ini di hari Sabtu ini 24 Desember saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Tuntunan Tuhan. Kita baca ayatnya dulu ya. Masih berkaitan dengan firman Tuhan yang kemarin. Kita fokus kepada para majus yang mengalami sukacita Allah yang luar biasa dalam Natal yang mereka alami. Matius pasal yang kedua ayat 9 dan 10, saya baca ayat 9. Lalu kita sama-sama baca ayat yang ke-10 ya. Matius 2 ayat 9, begini kata firman Allah. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, para majus, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10 sama-sama kita baca saudara. 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Baik, sebelum saya menerangkan ayat-ayat ini kepada saudara, perhatikan judulnya dulu. Saya mau terangkan judulnya dulu supaya mendasar enak kita nangkepnya. Pagi ini kita fokus bicara tentang yang namanya tuntunan Tuhan atau pimpinan Tuhan, sama saja. Tuntunan, pimpinan Tuhan sama saja saudara ya. Pertanyaan saya adalah begini kepada saudara. Tujuannya supaya kita bisa membedakan antara tuntunan Tuhan dengan penyertaan Tuhan. Benarkah bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini hanya sebatas membutuhkan yang namanya penyertaan Tuhan? Saya pikir kita semua sepakat, kita semua setuju, harga mati buat kita, bahwa semua kita orang Kristen, orang beriman kepada Tuhan, kita itu membutuhkan yang namanya penyertaan Tuhan. Saudara bisa berkata amin? Kita sepakat, ya, kita setuju semua bahwa kita butuh yang namanya penyertaan Tuhan. Tapi pertanyaan saya kepada Anda adalah, apakah benar gitu loh, dalam iman kekristenan kita, kita ini hanya sebatas membutuhkan penyertaan Tuhan saja? Menurut saya tidak. Bahwa penyertaan Tuhan itu penting, ya, yes gitu loh, amin. Kita butuh penyertaan Tuhan. Tetapi benarkah bahwa kita ini hanya membutuhkan sebatas penyertaannya saja? Menurut saya tidak. Kenapa? Contohnya bangsa Israel. Israel itu kurang apa? Umat Allah yang keluar dari tanah Mesir lalu berjalan di padang gurun. Bukankah Alkitab menceritakan kepada kita, mereka ini umat Allah 2 atau 3 juta orang lebih yang berjalan di padang gurun. Apa sih yang terjadi? Mereka disertai Tuhan secara langsung. Iya kan? Tuhan selalu always, tidak pernah never menyertai mereka. Tidak sedetik pun, tidak pernah sehari pun Allah itu alpa menyertai mereka. Selalu menyertai mereka secara langsung. Lewat apa? Lewat tiang awan dan tiang api. Itu penyertaan Tuhan. Itu kehadiran Tuhan secara langsung. Siang hari mereka tidak kepanasan. Ada payung awan memayungi mereka. Pada waktu malam hari mereka tidak kedinginan, tidak kegelapan. Tidak ada genset, tidak ada pembangkit tenaga listrik, tapi terang. Karena awan yang jadi payung sekarang berpijar kayak api. Hangat tubuh mereka, tidak kedinginan, tidak ada yang sakit. Meskipun tidak ada rumah sakit di padang gurun, tidak ada klinik, tidak ada dokter tabib, tapi sehat. Karena penyertaan tiang awan dan tiang api. Bahkan setiap hari dipelihara dengan makanan. Itu bukti penyertaan Tuhan. Itu bukti kehadiran Tuhan. Dikasih makan tiap hari. Buka mata mujizat 40 tahun loh. Tidak kerja dikasih makan. Gara-gara makan mana superfood. Ya, itu kaki mereka tidak beri-beri, nggak ada yang bengkak. Ya, bahkan karena makan superfood itu, makanan mana itu saudara ya, jubah mereka tidak lapuk, sepatu mereka tidak rusak 40 tahun. Yang bayi makan mana sehat, menyesuaikan gizi yang terbaik, tidak ada yang bisa kalahkan superfood mana ini. Opa, oma, emak engkong yang sudah tua, bayi, menyusu, makan itu pun sehat semuanya, dipelihara Tuhan. Yang semua bilang sama saudara, itu adalah tanda bukti penyertaan Tuhan secara langsung tiap hari.
tiap hari menyertai mereka. Pertanyaan saya kembali, tapi apakah benarkah kita ini hanya sebatas membutuhkan penyertaan Tuhan? Jawaban saya tidak. Karena Israel itu kurang apa? Tidak masuk akal sebetulnya mereka disertai Tuhan secara langsung. Tapi perhatikan, mayoritas di antara mereka, orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, itu mayoritas gagal masuk tanah Kanaan. Gagal mengalami destininya Tuhan. Gagal menikmati janji Tuhan. Harusnya masuk tanah Kanaan, tetapi gagal. Padahal disertai Tuhan. Kok gagal disertai Tuhan? Aneh kan? Sangat tidak masuk akal orang yang langsung disertai Tuhan, tapi kok gagal mengalami janji Tuhan. Masalahnya di mana? Bahwa kita orang percaya dalam iman kekristenan kita. Kita bukannya sebatas membutuhkan penyertaan Tuhan, tapi kita butuh tuntunan Tuhan. Kita ini taat gak pada tuntunan Tuhan? Israel ternyata mayoritas mereka, kecuali Yosua dan Kaleb, mereka taat pada tuntunan Tuhan. Disertai Tuhan, ya kita butuh. Tapi di saat disertai Tuhan, kita ini taat gak pada tuntunan? Saudara, kalau bicara disertai Tuhan, oh percayalah, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak disertai Tuhan. Kalau Anda bertanya kepada saya pagi ini, pendeta, bagaimana caranya hidup saya disertai Tuhan? Sederhana, mudah sekali. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Kalau engkau menjawab sudah, tidak usah khawatir. Tuhan akan menyertai saudara. Penyertaannya hadir selalu ada sama saudara. Dia always, tidak pernah never. Ibrani pasal 13 ayat 5b berkatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Itu penyertaannya. Jadi Anda ini disadari atau tidak, merasa atau tidak, Anda gak minta pun, kalau Anda pagi ini percaya kepada Yesus, otomatis gitu loh, Dia hadir menyertai saudara, disertai. Terimalah Ibrani 13 ayat 5b ini sebagai satu kebenaran. Gak usah dirasa-rasa kayak makan nasi goreng. Aduh keasinan pak, kepedasan. Anda gak rasa pun Tuhan menyertai saudara. Gak pakai merinding dulu. Ibrani 13 ayat 5b, pegang ini sebagai satu keyakinan kebenaran. Bahwa kebenaran Tuhan menyertai kita. Kunci dasarnya adalah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menyertai kita. Tapi apakah kita hanya sebatas butuh penyertaannya? Kalau disertai, semua kita disertai. Tapi saat disertai Tuhan, Anda ini taat gak pada tuntunannya Tuhan? Israel gagal karena gak taat pada tuntunan Tuhan. Gak bisa masuk tanah Kanaan. Karena saat kita mentaati tuntunan Tuhan, disitulah mujizat terjadi. Laut Teberau yang kemarin saya katakan terbelah jadi dua. Itu karena apa? Karena tuntunan Tuhan. Musa, angkat tongkatmu. Itu apa? Itu tuntunan firman. Itu tuntunan Tuhan. Belah itu air laut. Dibelah. Terbelah itu laut. Sama dengan Petrus. Kenapa dia bisa berjalan di atas air? Karena tuntunan Tuhan. Ketika Petrus punya keinginan, Tuhan, jika benar itu adalah Engkau, suruh aku berjalan di atas air. Rasul ini pun punya keinginan. Tidak salah kita punya keinginan. Anda pagi ini juga boleh kau punya keinginan. Tapi bagaimana caranya keinginanmu terlaksana? Tuhan hadir, Tuhan ada di depan Petrus. Tapi bagaimana dia? Apakah dia setelah berkata, jika itu adalah Engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Lalu apakah kemudian Petrus langsung keluarkan kakinya dari perahunya? Tidak. Bedanya iman sama nekat tipis selai rambut. Kalau dia langsung keluarkan kakinya itu namanya nekat. Dia tunggu perkataan Tuhan, tuntunannya. Datanglah Petrus, baru dia melangkah keluar dan dia berjalan di atas badai. Dia berjalan di tengah angin yang bergelora. Karena tuntunan loh. Tembok Yeriko itu roboh karena tuntunan kalau Anda tahu. Suruh keliling selama 6 hari, 1 kali. Hari ke-7, 7 kali bersorak, roboh. Itu bukan karena sekadar bersorak, ada tuntunan Tuhan. Selama 6 hari, 1 hari 1 kali ya. Itu tuntunan loh. Hari yang ke-7, 7 kali bersorak, roboh. Jadi bukan sekedar Tuhan beserta, tapi mereka taat pada tuntunan. Karena gini, mujizat itu terjadi. Kita naikkan pujian tadi, aku percaya ada mujizat.
Kapan mujizat mengalir? Kapan mujizat kita alami dalam kehidupan kita? Saat kita mentaati tuntunannya. Ketika Yesus berkata, sekarang cedoklah ini air, bawa kepada pemimpin pesta. Dia taat kepada tuntunan. Sementara dicedok, berjalan, itu berubah air menjadi air anggur. Kapan terjadi? Saat kita nurut. Saat kita mentaati tuntunannya, terjadi mujizat. Nah, sekarang saya mau terangkan ayat ini sama saudara. Ya, tentang para majus. Tapi sebelumnya, saya lagi-lagi memulai dengan pertanyaan pada saudara. Karena mengingat kita ini berada mendekati akhir di tahun 2022. Pertanyaan saya kepada saudara adalah, apa tanggapan saudara tentang tahun 2022 dari Januari sampai Desember di akhir ini, 24 Desember ini? Saya tahu jawaban Anda akan berbeda-beda. Tanggapan Anda bermacam-macam, beragam, tidak sama. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pak Pendeta, 2022 sepanjang tahun Januari sampai Desember ini tahun yang luar biasa buat saya. Tahun keajaiban. Saya pernah ngalami jalan buntu, Tuhan kasih jalan keluar. Saya pernah sakit Pak Pendeta, kena corona, tapi mujizat Tuhan menyembuhkan saya. Mungkin tahun 2022 tanggapan saudara tahun yang luar biasa, tahun pertolongan Tuhan. Bagi saudara, beberapa saudara pekerjaan keuangan saudara mungkin berkata, tanggapan saya Pak yang saya alami di tahun ini, tahun terobosan bisnis Pak, terobosan keuangan Pak. Orang lain susah, saya diberkati luar biasa. Itu mungkin tanggapan saudara. Tapi yang lain berkata, tahun 2022 Pak, sepanjang tahun, itu tahun pergumulan buat saya. Saya banyak ngalami masalah Pak. Tahun ini ada begitu banyak ujian terjadi dalam hidup saya. Tapi puji Tuhan Pak, Tuhan tetap tolong saya. Mungkin banyak ujian, mungkin tanggapan saudara sepanjang tahun banyak kesulitan. Tapi saya percaya kalau pagi ini Anda masih bisa duduk datang sama Tuhan, dengar firman Tuhan, berarti Tuhan menyertai saudara. Tuhan gak tinggalkan saudara. Tanggapan kita berbeda-beda. Saya tambah lagi pertanyaannya. Lalu apa tanggapan saudara tentang tahun 2023 yang akan kita jalani bersama di tahun depan? Yang tinggal berakhir berapa hari lagi? Sekarang 24 Desember. Tinggal 7 hari lagi kita menyelesaikan tahun ini dan masuk di tahun baru 7 hari lagi. Apa tanggapan saudara? Pandangan saudara tentang tahun depan 2023. Mungkin ada yang berkata, takut Pak, katanya gelap Pak tahunnya. Ya, setiap tahun di depan kita itu misteri. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Ada yang ragu, ada yang takut, ada yang berkata bagaimana pekerjaan saya. Yang jelas macam-macam tanggapan di antara kita tentang tahun di depan kita. Dan saya mau berkata begini sama saudara, pastikan kehidupan kita orang Kristen, saudara-saudara iman yang saya kasih, memasuki tahun 2023, pastikan ini bukan kita yang pegang tangan Tuhan. Amin. Pastikan Tuhan yang pegang tangan kita. Karena begini, kalau kita yang pegang tangan Tuhan, kita bisa lelah, kita bisa capek. Anak kita kalau pegang tangan kita bisa capek dan terlepas. Kalau kita karena lelah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, kita lepaskan pegangan kita dari tangan Tuhan. Oh, kita bisa lepas, terhilang selamanya. Kita bisa terpisah dari Tuhan. Tapi pastikan memasuki tahun baru 2023, izinkan Tuhan yang pegang tangan kita. Izinkan Tuhan yang pegang tangan saudara. Kalau Tuhan pegang tangan kita, Tuhan gak pernah lelah, Tuhan gak pernah capek. Kalau Tuhan pegang tangan kita, kita gak pernah terlepas, gak pernah terpisah dari Dia. Tuhan akan tuntun langkah-langkah kita sampai kita memasuki tahun 2023 menyelesaikan dengan pertolongannya yang ajaib. Percayalah, ada Tuhan bersama dengan kita. Nah, sekarang saya masuk terangkan tentang para majus. Saya mulai dari ayat yang ke-10. Mari sama-sama kita baca ayat ini, saudara ya. Matius 2 di ayat yang ke-10, 1, 2 dan 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Bukankah ini yang dicari banyak orang di tahun depan 2023? Ini kan yang diharap-harapkan banyak orang tahun 2023, tahun yang bersukacita.
Ayat ini mengatakan bukan cuma sukacita yang dialami oleh para Majus. Ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka langsung sujud menyembah, langsung mempersembahkan harta benda yang mereka punya. Dan Alkitab katakan sangat bersukacitalah mereka. Bukan sekedar sukacita, sangat bersukacita. Berarti para Majus ini mengalami sukacita yang melimpah. Sukacitanya penuh. Sukacita melimpah, sukacita penuh itu kalau menurut Petrus itu sukacita yang tak terkatakan. Joy inexpressible. Sukacita yang gak bisa diomongin gitu loh. Saya pernah bilang sama saudara, kalau ada seseorang misalnya, maaf kata ya, ada benjolan di payudaranya. Dia doa tiap hari, dia tumpang tangannya. Dalam nama Yesus aku sudah sembuh. Dalam nama Yesus, bilur Yesus sudah menyembuhkan aku. Ketika dia doa dia raba, kemudian tidak ada benjolan. Bukan hanya mengecil, lenyap benjolannya. Lalu dia nangis. Nangis itu bukan karena susah, dia sukacita. Bahkan tangisannya pun, tertawanya pun gak bisa menggambarkan, mengekspresikan sukacita. Ini sukacita yang penuh, sukacita yang limpah, yang gak bisa diekspresikan dengan tepuk tangan, dengan tertawa, dengan lompat-lompat, dengan air mata. Ini sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Dan saya percaya ini Tuhan janjikan kepada kita memasuki tahun 2023. Meskipun dunia menafsirkan, pakar ekonomi secara global mengatakan tahun sukarkah, tahun sulitkah, tahun ini, tahun itu, segala macam pandangan. Tetapi yang kita percaya adalah janji Tuhan. Biasanya yang namanya tahun baru itu disertai dengan prediksi. Prediksinya ini loh, ini loh, ini loh. Ramalan-ramalan dari peramal mengatakan tahun goncangan, ada tsunami, mungkin itu terjadi. Tapi yang kita pegang ini suaranya ramalan atau suaranya Tuhan. Tapi itulah ciri manusia menurut saya. Ya, sudah punya Tuhan yang hidup, Yesus yang luar biasa, masih cari yang lain, masih cari ramalan. Tetapi pagi ini di tanggal 24 Desember, saya berharap Anda jemaat yang saya kasih, Anda gak cari ramalan. Sebab selalu di akhir tahun seperti pagi ini, Anda mendapat pesan dari firman Allah. Anda tidak butuh yang lain. Yang Anda butuhkan adalah perkataan Tuhan. Hidupi firman Allah, maka setiap hari hidup akan dituntun oleh Tuhan dengan luar biasa. Anda akan mengalami namanya sangat bersukacitalah mereka. Saya percaya kelahiran juru selamat ke dunia ini seperti dialami oleh para Majus. Ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang terjadi? Bersukacita mereka. Saya percaya 2023 segala macam prediksi boleh ada, tapi janji Tuhan tahun depan ini tahun kesukaan buat saudara, tahun sukacita buat saudara. Bagaimana caranya? Menyembah Tuhan seperti para Majus. Bagaimana caranya? Harus mendorong diri kita sampai mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ingat, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi selalu saya ajarkan itu lewat proses yang namanya mengalami Tuhan secara pribadi. Saya khawatir kalau dalam kekristenan kita gak mengalami Tuhan secara pribadi. Selalu saya katakan, jangan-jangan Tuhan itu kayak virtual dalam hidup kita, gak nyata. Bagaimana kita bisa berkata Tuhan itu sumber berkat, kita gak ngalami. Tuhan penyembuh tapi kita gak ngalami. Itu kan seperti konsep di pikiran, Tuhan itu hebat, tapi cuman katanya orang. Saya berdoa mempersiapkan mengakhiri tahun ini dan menyongsong tahun baru 2023. Anda benar-benar mengalami pribadinya Tuhan. Tahun depan betul-betul menjadi tahun sukacita buat kehidupan saudara. Seperti Natal yang dialami oleh para Majus. Memang Natal itu mujizat terbesar. Para Majus begitu mereka bertemu dengan bayi Natal itu Yesus, bersukacita loh mereka. Doa saya di tahun depan Anda lagi dan terus lagi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Datang terus sama Tuhan. Itu kunci sukacita. Dan saya mau bilang, yang namanya sukacita yang limpah dari Tuhan itu gak datang tiba-tiba dengan sendirinya. Gak mungkin dong. Gak mungkin sukacita itu tiba-tiba dikasih sama kita sama Tuhan. Ada sesuatu kuncinya. Saya tunjukkan kuncinya. Kuncinya itu ada tetap pada di ayat 10. Ya, coba lihat gambar berikutnya. Kuncinya adalah
ketika mereka lihat bintang itu, saya baca ya. Ketika mereka melihat bintang itu, dikatakan apa? Sangat bersukacitalah mereka. Kunci sukacita yang dialami oleh para Majus karena mereka melihat bintang itu. Tentu kita setuju. Bintang yang mereka lihat itu bicara tuntunan Tuhan. Bukankah memang bintang itu yang menuntun para Majus dari Iran Mesopotamia? Itu dituntun bintang sampai ke Yerusalem. Kemudian bintang itu hilang, keluar dari istana raja, muncul lagi itu bintang. Berhenti di mana Yesus di rumah itu berada. Bersukacitalah mereka. Kapan mereka bersukacita? Setelahnya mereka melihat tuntunan bintang itu. Makanya dari awal tadi saya melepaskan pengajaran sama saudara, kita bukan hanya sebatas membutuhkan penyertaan Tuhan. Kita butuh yang namanya tuntunan Tuhan. Laut Teberau terbelah jadi dua, itu karena tuntunan Tuhan. Petrus berjalan di atas air, itu karena tuntunan Tuhan. Air berubah menjadi anggur, itu mujizat terbesar atas rumah tangga yang pertama. Itu karena pelayan-pelayan itu ikut pada tuntunan Tuhan. Makanya pagi ini penting. Persoalannya bukan pada mujizatnya yang coba saya besar-besarkan sama saudara. Saya coba menyeimbangkan iman saudara. Kalau Anda ingin mengalami keajaiban di tahun depan, tahun itu menjadi tahun sukacita. Meskipun prediksinya tahun sukar, ekonomi sulit, tapi Alkitab berjanji, firman berkata kepada kita, tahun depan itu menjadi tahun kesukaan buat saudara. Tahun sukacita buat saudara. Kuncinya bagaimana? Anda harus taat pada tuntunan Tuhan. Punya hati yang taat. Gak cukup hanya percaya. Kalau ditanya percaya, oh percaya, saya percaya, Anda percaya. Taat gak mempercayai perintah Tuhan, itu yang paling penting. Saya mencoba menekankan di akhir tahun 24 Desember ini, milikilah ketaatan kepada tuntunan Tuhan. Milikilah ketaatan kepada setiap perkataan yang disampaikan oleh firman Allah. Apa yang difirmankan Tuhan, belajar taati. Saya yakin ketika Anda punya hati yang taat kepada firman Allah, maka tahun depan itu menjadi tahun kesukaan buat saudara. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mendapatkan tuntunan Tuhan secara pribadi dari Tuhan? Seperti Petrus tadi, datanglah Petrus. Seperti tembok Yeriko itu roboh, kelilingi 6 hari 1 kali. Selama 6 hari, 1 hari 1 kali, hari ke-7 7 kali. Itu tuntunan secara pribadi. Bagaimana kita mendapatkan rema, pewahyuan firman tuntunan secara pribadi? Jawabannya tidak jauh-jauh, jawabannya pada ayat yang ke-9. Pagi ini saya cuma bawa 2 ayat sama saudara. Ayat 9 dan ayat 10. Nah, ayat 9 ini adalah jawabannya. Bagaimana kita mengalami sukacita yang besar dan melimpah dalam hidup kita. Dan bagaimana kita mengalami tuntunan Tuhan. Jawabannya di ayat 9. Saya baca ya, atau sama-sama kita baca dulu. Ayat 9, 2, 3. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ini kuncinya, cluenya di sini. Dikatakan bagaimana mereka mengalami tuntunan Tuhan. Caranya ini, setelah mereka mendengar kata-kata raja itu. Raja ini raja siapa? Raja Herodes. Raja Herodes ini adalah raja yang licik, raja yang jahat, raja yang kejam. Kalau Anda baca di ayat-ayat sebelumnya, ayat 7, ayat 8 dalam Matius pasal 2, Herodes sang raja itu panggil para Majus dan berkata begini, cari dengan teliti bayi raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Nanti kalau kamu sudah ketemu, datang lagi ke sini kepadaku. Aku juga sama kayak kamu kok. Aku juga akan sujud menyembah kepadamu. Pertanyaannya adalah begini, apakah benar bahwa Herodes mau menyembah Yesus? Jawabannya tidak. Itu muslihat, itu kelicikan. Terbukti nanti setiap bayi yang umur 2 tahun ke bawah, yang umurnya hampir sama kayak Yesus, itu dibunuh. Dia mau bunuh Yesus. Para Majus saya pikir bingung mereka dengan kata-kata raja yang licik ini. Tapi perhatikan,
Meskipun mereka tidak ngerti apa maksud kata-kata raja. Sama dengan kita. Saya pikir tidak ada seorang pun di antara kita yang mendengar firman. Kita bisa mengerti bagaimana keadaan tahun depan. Kita nggak ngerti bagaimana kesehatan kita di tahun 2023. Ekonomi saudara, pekerjaan saudara. Kita nggak tahu, buta dengan keadaan di tahun depan itu. Nggak ngerti. Seperti para Majus nggak ngerti apa maksud kata-kata raja. Tapi menarik, meskipun bintang mereka tidak lihat lagi di kota Yerusalem itu, dan kata-kata raja yang mengintimidasi mereka, meliciki mereka, tidak ngerti, nggak paham. Lalu apakah mereka berkata gini, ya sudah kita balik saja? Enggak. Walaupun bintang tidak nampak, kata-kata raja yang licik mereka tidak ngerti. Alkitab katakan begini, setelah mendengar kata-kata raja itu, dikatakan apa? Berangkatlah mereka. Lalu ada tanda baca titik. Saya diberkati dengan tanda baca titik. Mereka itu gak bisa dihentikan loh dengan kata-kata raja. Mereka gak bisa ditakut-takuti dengan kata-kata intimidasi raja. Hari ini saya pun berkata sama saudara, kata tanda baca titik itu artinya Tuhan diam melihatin kita. Tuhan liatin respon kita. Tuhan liatin reaksi kita. Kita ini terus berjalan pada rencananya Tuhan, atau kita berhenti, atau kita balik kepada kehidupan lama, atau kita berhenti, gak usah terusin deh taat sama Tuhan, gak usah ikuti visi rencana Tuhan sampai selesai ke Bethlehem, gak usah deh. Para Majus gak bisa dihentikan. Meskipun gak ngerti kata-kata raja, meskipun bintang tidak nampak lagi di Yerusalem, mereka tetap sepakat begini, satu dengan lain, berangkatlah mereka titik. Doa saya pagi ini, jangan mudah dihentikan oleh kesukaranmu. Jangan terjebak dengan kesulitanmu yang ada di depan mata hari ini. Ingat, masalah yang di depan mata saudara itu bisa berubah. Cuman satu yang tidak bisa berubah, Yesus Juru Selamat dan janji firman Allah tidak pernah berubah. Lebih mudah langit dan bumi hancur daripada perkataan firman itu gagal. Tuhan tidak pernah gagal dengan janjinya. Tinggal kitanya bagaimana. Percaya tidak bahwa Tuhan itu punya rencana besar atas kehidupan saudara. Tapi sayangnya begini loh, seringkali rencana Tuhan gak bisa maksimal. Ya, rencana Tuhan tidak bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Kitanya gak bisa kerjasama dengan Tuhan. Jangan suruh Tuhan yang berangkat. Jangan suruh Tuhan yang jalan. Jalan itu bagian kita. Berangkat dengan iman itu bagian kita. Bagian Tuhan, Anda tahu gak bagian? Jadi lakukan bagian saudara, Tuhan pasti lakukan bagiannya. Bagian kita saudara tahu apa? Tetap berangkat, selesaikan visi Tuhan, tetap taat pada rencana Tuhan. Para Majus tetap berangkat, meskipun tidak lihat bintang tetap berangkat. Kemudian bintang itu muncul nanti, tetap mereka berangkat pada rencana awal, pada tuntunan sampai di Bethlehem. Tidak bisa dihentikan. Hari ini jangan dihentikan oleh masalahmu. Jangan mudah menyerah sampai garis finish mengalami pertolongan Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi ketika mereka berangkat? Kalau kita lakukan bagian kita, tetap taat sama firman, tetap lakukan rencana Tuhan. Ada tahu gak bagian Tuhan? Ada tetap berdoa, ada tetap menabur, ada tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Itu bagian kita. Dan saudara tahu bagiannya Tuhan apa? Menolong saudara, memberikan jalan keluar buat kita, memberi mujizat, memberi keajaiban dan seterusnya. Itu bagian Tuhan. Apa yang terjadi ketika mereka penuhi rencana Tuhan, tetap berangkat. Alkitab katakan, dan lihatlah. Bilang sama-sama saya, dan lihatlah. Saya percaya begini, orang Kristen anak Tuhan ini gak bisa dihentikan oleh persoalan. Tetap percaya sama Tuhan, tetap imannya maju, tetap ibadah, tetap doa, tetap mengasihi Tuhan. Imannya tidak tawar. Ada tahu apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah begini, dan lihatlah. Anda akan melihat keajaiban Tuhan. Tuhan akan mempertontonkan kepada saudara keajaibannya. Anda akan dibuat amazing, Anda dibuat terkagum-kagum. Ternyata ketika Anda tetap melangkah taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan pertontonkan, perlihatkan di tahun depan. Apa itu perlihatkan? Keajaibannya sama saudara. Bukan cuma itu, saya baca dengan lengkap. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, bintang yang 8 bulan yang lalu.
Bintang yang mungkin 1 tahun yang lampau dilihat di negeri mereka, itu muncul lagi setelah mereka keluar dari istana Herodes. Bahkan dikatakan apa? Mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana itu berada. Bintang itu muncul lagi. Yang tadi hilang, bintang yang mereka lihat di negeri mereka setahun yang lalu, itu muncul lagi. Artinya apa saudara buat kita? Percayalah, kalau Anda jadi orang Kristen yang imannya nggak lemah, tetap lakukan rencana Tuhan, tetap berdoa, tetap percaya, tetap beriman, tidak tawar hati. Tahun depan 2023, mujizat. Bintang ini bicara tuntunan Tuhan yang pertama. Tapi yang kedua, mujizat ini bicara kuasa Allah. Ini mujizat loh, nuntun mereka bintang. Ini bicara keajaiban, tanda ajaib, sign wonder daripada Tuhan. Bintang yang mereka lihat dulu di Iran setahun yang lalu muncul lagi di depan mereka. Saya percaya 2023 segala berkat yang pernah saudara alami, mujizat, keajaiban yang besar, job yang besar gitu ya, penuaian jiwa yang besar. Saya pun merindukan itu. Yang saya pernah alami berapa puluh tahun yang lalu. Saya percaya imani 2023 itu akan muncul lagi, terjadi lagi sama saudara. Anda mungkin berkata, betul pendeta, 2019 saya pernah alami mujizat. Anda berkata 2010 pendeta saya alami mujizat berkat job yang besar. Tidak mustahil. Berapa tahun yang lalu yang Anda pernah alami berkat, itu nongol lagi itu bintang. Itu mujizat datang lagi Anda alami di hidupmu. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Asal jangan tawar. Asal tetap beriman pada perintah Tuhan. Jangan dihentikan oleh masalah. Bahkan dikatakan apa? Bintang yang mereka lihat di timur, jadi mereka muncul lagi, bahkan jalan itu bintang mendahului mereka. Hari ini kita berada di 24 Desember 2022. Menurut saudara, Yesus bintang itu adanya di mana? Saya percaya dia sudah jauh ke depan. 31 Desember 2023 dia udah di sana. Tuhan berkata, ayo maju sini. Jadi begitu nanti kita melangkah di 1 Januari, dia sudah melalui itu. Dia sudah tahu semua peristiwa dari tanggal 1, tanggal 2, Januari, Februari, Maret, Oktober, November, Desember. Dia udah lewati semua. Makanya saudara, yang kita pandang itu adalah Tuhan. Ikut tuntunannya. Saya percaya pada bagian akhir saya mau berkata pada saudara, kalau Anda tetap taat pada tuntunannya, gak bisa dihentikan. Tetap iman kita kuat, gak ada tawar hati. Saya percaya bintang itu akan menuntun kita. Kuasanya ditunjukkan kembali kepada kita. Bahkan Anda jangan takut, optimislah menjalani 2023. Apa sih yang Anda takutkan? Apa yang Anda susahkan? Dia sudah ada di depan kita jauh ke sana. Dia tahu semua peristiwa. Bagian kita adalah berserah kepada Tuhan. Bagian kita adalah beriman, tetap memandang kepada Dia. Dia yang menuntun kita seperti Dia menuntun para Majus sampai bertemu dengan juru selamat itu. Lewat perjumpaan dengan Tuhan, ada mengalami perkara yang luar biasa. Saya tidak perpanjangkan firman.